Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai menganalisis konsep penyusunan program peningkatan dan mengevaluasi derajat kebugaran jasmani ya dalam pembelajaran pendidikan jasmani virtual learning. Di sini materi yang akan disampaikan mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Sebetulnya materi di sini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, namun kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga bagian tersebut akan lebih konsen dan lebih fokus terhadap pemahaman materinya. Ya, selain itu, materi di sini sangat penting sekali untuk kalian sendiri dalam melaksanakan aktivitas olahraga di rumah. Nah, hingga saat ini pandemi COVID-19 masih terus berlangsung ya. Bahkan di beberapa daerah kita masih menemukan kasus-kasus mengenai COVID-19 sehingga vaksin yang dipersiapkan oleh pemerintah belum siap ya, namun ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, cara sederhana untuk mencegah COVID-19, salah satunya dengan aktivitas olahraga. Ya, dari beberapa aktivitas olahraga yang biasa kita lakukan, yang terpenting adalah lakukanlah olahraga sederhana, misalkan jalan kaki setiap harinya saat kalian jajan atau beli makan siang atau bersepeda. Dapat dijadikan pilihan jika sulit mencari waktu untuk berolahraga. Akhir-akhir ini aktivitas bersepeda menjadi ramai ya, karena selain sehat, aktivitas bersepeda juga baik untuk lingkungan. Kemudian yang penting adalah tujuan dari olahraga di sini adalah kalian menjadi sehat. Jadi lakukan semuanya secara bertahap agar tubuh tidak kaget. Kemudian biasakan untuk berolahraga setidaknya 1 kali seminggu secara konsisten agar daya tahan tubuh lebih kuat. Kemudian yang terpenting adalah jangan lupa untuk melakukan aktivitas kardio. Jadi kardio di sini penting untuk meningkatkan daya tahan. Aktivitas olahraga secara kardio, energi yang digunakan lebih efisien dan baik untuk kesehatan jantung. Yang terakhir, kalau misalkan kalian sudah melakukan ketiga aktivitas olahraga di sini, kalian bisa mencoba latihan interval. Beberapa metode tentang latihan interval, salah satunya adalah HIIT atau HILIT. Sederhananya, kalian ikuti saja aktivitas aerobik. Nah, kemudian dalam materi di sini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan komposisi tubuh. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai daya tahan. Aktivitas peningkatan daya tahan yang berkaitan dengan jantung, paru, dan peredaran darah. Oke ya, daya tahan atau endurance dibagi menjadi 2, yaitu daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan otot. Daya tahan kardiovaskuler di sini merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian daya tahan otot merupakan kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lebih lama dengan beban tertentu. Nah, latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru banyak sekali. Jenis di antaranya adalah misalkan lari jarak jauh, kemudian lari lintas alam. Kalau kalian pernah mendengar trail running atau hiking, itu merupakan salah satu kegiatan aktivitas lari yang dilakukan di alam bebas. Kemudian interval training atau latihan yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Dengan catatan, kegiatan aktivitas interval training di sini harus dilakukan lebih dari 6 menit. Nah, interval training merupakan suatu sistem latihan yang diselingi masa-masa istirahat. Jadi, di antara beberapa bagian aktivitas olahraga diselingi oleh masa istirahat. Interval training merupakan cara latihan yang penting untuk memasukkan program secara keseluruhan. Jadi bentuk latihan dalam interval training dapat berupa lari atau interval running, kemudian bisa juga dalam bentuk workout
atau melibatkan kemampuan beban tubuh dalam melakukan aktivitas olahraga. Dalam bagian di sini akan dijelaskan mengenai interval training. Nah, beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training antara lain yang pertama adalah intensitas latihan atau beban latihannya. Jadi dalam interval training, intensitas yang diberikan dapat dipantau melalui perhitungan denyut nadi. Ya, caranya adalah dengan cara meraba pergelangan tangan menggunakan 3 jari, jari tengah, jari telunjuk, dan yang lainnya. Kemudian cara menghitung hasilnya adalah hitungan denyut nadi selama 15 detik dikalikan 4 atau selama 10 detik dikalikan 6. Kalau misalkan kalian ini terlalu lama, kalian juga bisa melakukan penghitungan denyut nadi selama 6 detik. Ya. Kemudian nanti akhirnya dikalikan 10. Ya, nanti caranya akan dijelaskan dalam video. Kemudian lamanya latihan. Latihan dapat dikatakan bermanfaat untuk kesehatan dan dapat meningkatkan kebugaran jasmani jika dilaksanakan 15 menit hingga 30 menit. Jadi, yang disebut olahraga kesehatan itu ya, apabila dilakukan selama minimal 15 menit sampai dengan 30 menit. Itu manfaatnya akan terasa sekali jika kalian melakukan olahraga selama waktu tersebut. Kemudian setelah itu ya, setelah beberapa faktor di sini, kita akan melakukan beberapa aktivitas fisik yang berkaitan dengan daya tahan, terutama peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah melalui aktivitas belajar berikut ini. Nah, tugas praktek, coba kalian lakukan beberapa gerakan workout yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan jantung, paru, peredaran darah melalui aktivitas belajar berikut ini. Ada 4 gerakan. Yang pertama, high knee, kemudian jumping jack, climbs, jump ropes. 4 gerakan di sini akan dijelaskan dalam video setelah slide berikutnya. Ya, kemudian dalam gerakan tersebut, lakukan setiap gerakan masing-masing 40 detik dengan selang istirahat selama 20 detik. Ini yang disebut dengan interval training. Jadi, set pertama, kalian melakukan gerakan high knee selama 40 detik, kemudian istirahat 20 detik. Setelah itu dilanjutkan gerakan jumping jack selama 40 detik, kemudian istirahat 20 detik. Setelah itu, kalian lakukan gerakan climbs 40 detik, kemudian istirahat 20 detik. Dan yang terakhir, maaf ini bukan slow bar pull, tapi jump ropes selama 40 detik, kemudian rest 20 detik. Sehingga total waktu yang dilakukan selama set pertama itu sebanyak atau selama 4 menit. Ya. Nah, setelah itu kalian istirahat beberapa menit sampai nadinya turun atau siap lagi untuk melakukan aktivitas berikutnya. Kemudian lakukan terhadap set kedua dan set ketiga. Ya, jadi secara keseluruhan total aktivitas yang kalian lakukan yaitu 3 set. Sehingga total aktivitas yang kalian lakukan kalau misalkan istirahat masing-masing setnya selama 1 menit adalah totalnya 15 menit. Ini sudah cukup atau sudah memenuhi dari syarat tadi kalian ketika melakukan aktivitas olahraga untuk tujuan kesehatan. Jadi minimal kan 15 menit. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung kepada video atau bagaimana cara melakukan tugas praktiknya. Oke, seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas, membiasakan berdoa dahulu. Kemudian setelah itu, melakukan aktivitas peregangan atau pemanasan ringan. Tujuan dalam pemanasan di sini adalah untuk mempersiapkan otot agar tidak kaget dalam melakukan aktivitas olahraga. Oke, pemanasan di sini dimulai dari atas, kemudian tangan, dan terakhir bagian kaki. Oke, sekarang bagian kaki, lutut,
Pemanasan yang biasa kita lakukan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Ini sangat penting sekali sebelum melakukan aktivitas olahraga, selain untuk mempersiapkan otot ya agar terhindar juga dari cedera apabila kita tidak melakukan pemanasan. Oke, setelah pemanasan atau peregangan ringan, kalian juga bisa melakukan aktivitas seperti jogging atau lari sebelum melakukan aktivitas interval training tadi. Oke, seperti biasa atau seperti yang saya katakan sebelumnya, sebelum melakukan aktivitas keempat gerakan tadi, kalian silakan lakukan penghitungan denyut nadi dengan cara memegang pergelangan tangan menggunakan 3 jari, kemudian hitung denyut nadinya selama 6 detik. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya, setelah 6 detik kalian hitung berapa denyut nadinya. Setelah itu kita langsung mulai kepada gerakan yang pertama, yaitu high knee. Gerakan high knee atau mengangkat lutut sejajar dengan perut, ya. Nah, gerakannya bisa dikombinasikan dengan mengayunkan tangan atau berlari di tempat. Kemudian kalau tidak, tangannya boleh diam sambil menahan lututnya agar selalu sejajar dengan perut. Usahakan gerakan di sini konsisten selama 40 detik. Kalau misalkan kalian merasa capek dengan kecepatan yang Bapak lakukan, kalian bisa menyesuaikan dengan kemampuan kalian dengan cara lebih pelan atau lebih lambat. Nah, kemudian setelah 40 detik, kalian istirahat selama 20 detik. Selama istirahat di sini, kalian silakan manfaatkan untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya agar siap untuk melakukan aktivitas berikutnya. Dengan catatan ketika istirahat, tidak boleh melakukan aktivitas lain. Kemudian gerakan kedua, jumping jacks. Ya, gerakan jumping jacks seperti gerakan yang saya lakukan di sini. Ya, sama halnya seperti tadi, gerakan jumping jack dilakukan selama 40 detik. Beberapa gerakan di sini baik sekali untuk peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Selain itu juga, apabila kalian melakukan kegiatan-kegiatan di sini secara rutin, kegiatan tersebut dapat bermanfaat dalam penurunan berat badan tubuh atau membakar lemak. Nah, setelah 40 detik melakukan jumping jack, istirahat selama 20 detik. Ingat, istirahat di sini kalian tidak melakukan aktivitas lain, hanya memanfaatkan waktu selama 20 detik untuk mengambil nafas dan oksigen sebanyak-banyaknya atau semaksimal mungkin. Nah, gerakan ketiga, kemudian gerakan climbs. Ya, gerakan di sini merupakan kombinasi dari gerakan posisi push up, namun posisi kakinya seperti sedang berlari, ya. Diusahakan pada saat gerakan climbs di sini, tangan harus selalu sejajar atau lurus. Kemudian pandangan boleh ke depan, kalau tidak boleh ke bawah. Ya, usahakan terus gerakannya konsisten, bertahap. Diusahakan kalau misalkan kalian belum mampu untuk melakukan kegiatan aktivitas di sini secara cepat, kalian bisa melakukan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Misalkan lebih lambat atau lebih pelan. Setelah itu istirahat lagi seperti biasa 20 detik. Setelah ini akan melakukan aktivitas gerakan terakhir. Ya. 3, 2, 1. Oke, gerakan terakhir merupakan jumping ropes. Nah, gerakan di sini merupakan salah satu alternatif gerakan apabila
kalian tidak memiliki alat seperti tali untuk melakukan skipping. Jadi kalian hanya melakukan gerakan skipping tanpa bantuan tali. Sama halnya dengan gerakan yang tadi, gerakan di sini juga dilakukan selama 40 detik. Diusahakan intensitas beban latihannya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Yang penting continue atau berkelanjutan, tidak berhenti. 1, oke, stop. Setelah itu istirahat lagi 20 detik. Seperti biasa. Lima, 4, 3, 2. Oke, setelah gerakan terakhir sudah dilakukan, seperti biasa lagi, kalian langsung mengecek denyut nadi kalian selama 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Oke, setelah 6 detik, ya, kalian bedakan jumlah denyut nadi yang kalian dapatkan sebelum melakukan aktivitas dan sesudah aktivitas. Oke, dari beberapa rangkaian gerakan tadi, ya, total yang kalian lakukan yaitu sebanyak 4 menit. Ya, dimulai dari gerakan pertama, kemudian istirahat 2 menit, gerakan kedua 40 detik, kemudian istirahat 20 detik, maksud saya bukan 2 menit, kemudian gerakan ketiga 40 detik, istirahat 20 detik, ya, sampai gerakan terakhir, gerakan keempat 40 detik, kemudian istirahat 20 detik, total semuanya adalah 4 menit, ya. Itu di set yang pertama. Untuk melanjutkan kepada set yang kedua, silahkan kalian istirahat sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Caranya adalah untuk mengetahui apakah kalian siap untuk melakukan kegiatan berikutnya atau set berikutnya. Seperti biasa, lakukan penghitungan denyut nadi seperti tadi. Kalau misalkan jumlah denyut nadinya berada di bawah 12 atau di bawah 10, itu artinya kalian sudah siap lagi melakukan aktivitas berikutnya atau di set berikutnya. Jadi, dari rangkaian tadi kalian lakukan sebanyak 3 set, ya. Dengan selingan waktu, saya merekomendasikan masing-masing set istirahatnya adalah 1 menit. Ya, jadi kalau misalkan di totalnya adalah 15 menit. Tapi istirahat set di sini yang saya rekomendasikan 1 menit itu adalah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kalau misalkan selama 1 menit kalian masih capek, boleh lakukan istirahat lebih dari 1 menit. Yang penting jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama karena akan berdampak terhadap kegiatan berikutnya. Kayak misalkan 1 menit atau 1 menit setengah atau maksimal di 2 menit, ya. Setelah itu silakan lakukan set berikutnya. Oke, selamat melaksanakan tugas praktik tentang aktivitas workout, terutama dalam peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Saya harap aktivitas di sini selain kalian kewajiban dalam melaksanakan tugas, mudah-mudahan aktivitas di sini juga bermanfaat untuk kebiasaan kalian sehari-hari di rumah. Minimal aktivitas yang kalian lakukan bisa bermanfaat dalam peningkatan daya tahan dan imun tubuh kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih dalam atau terdapat kata-kata yang salah atau kurang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.